Halo guys, kita ketemu lagi di Open Panel Channel. Kali ini gue akan update manga-manga yang gue beli di bulan Maret. Yang pertama-tama tentu saja ada One Piece ya. Ini udah gue beli sampai volume 3. Dan sejujurnya gue ngerasa One Piece di volume 3 ini atau di volume-volume awal itu memang sudah agak langka ya stoknya. Ini kan gue belinya di Gramedia Surabaya. Tapi dikirimnya itu dari Gramedia Manado ya. Jadi bisa dibilang One Piece khususnya di volume-volume awal itu tampaknya stoknya sudah mulai menipis atau langka. Kayak yang di volume 1 aja itu kalau nggak salah inget tuh gue dapetnya dikirimin dari Gramedia Lampung atau apa ya, pokoknya daerah Sumatera lah. Jadi bisa dibilang sudah mulai cukup langka volume-volume awal gitu ya. Jadi gue mesti was-was juga sih untuk One Piece ya, khususnya yang di volume-volume awal gitu. Nah, kemudian Demon Slayer, nah ini gue belinya bareng ya sama One Piece ya, makanya harganya sama 54.000 ya, karena ini harga di luar Pulau Jawa ya, jadi harganya mahal gitu. Volume 3 dan di volume 2 nya itu gue baca udah mulai seru ya, udah mulai terbuka siapa biang kerok yang membuat manusia itu bisa berubah menjadi demon gitu ya, dan gue cukup menikmati ya ceritanya dan actionnya cukup oke sih Demon Slayer, jadi gue lanjutkan di volume 3. Kemudian Jujutsu Kaisen volume 3 ini juga ya, ini gue malah dapatnya nggak di Gramedia, gue dapatnya di toko-toko di luar Gramedia ya guys ya, makanya kayaknya stoknya Jujutsu Kaisen seri-seri awal juga sudah mulai cukup langka. Nih kalau bisa dilihat nih plastiknya tuh kayaknya ini juga stok lama deh guys ya, yang belum keluar itu udah kelihatan ini kayak ada tambelan selotipnya, udah mulai kotor juga, plastiknya juga sudah mulai keriting-keriting ya guys ya. Jadi di toko itu pun stoknya itu kalau nggak salah tinggal 3 apa 2 gitu ya, jadi udah mulai habis juga nih stoknya. Kebetulan hokinya gue dapet sih ya. Kalau di volume 4 ya moga-moga masih cukup banyak gitu ya, biar gue bisa segera untuk mengumpulkan seri-seri Jujutsu Kaisen gitu. Kemudian Sakamoto Days volume 3 ya, udah mulai seru ya, di volume 2 nya itu seru dan kocak. Sekarang di volume 3 harusnya semakin seru lagi ya guys ya. Gambarnya tuh selalu gue suka tuh, gambar-gambarnya covernya Sakamoto Days itu keren-keren sih menurut gue ya. Ini sih stoknya masih berlimpah ya, bahkan di Gramedia dekat rumah gue aja tuh seri 1, 2 nya aja tuh masih banyak banget, seri 3 nya juga masih banyak banget, jadi gue nggak usah khawatir soal Sakamoto Days bakalan habis di dalam waktu dekat ini ya, karena memang komiknya juga komik baru gitu ya, bisa tergolong manga yang baru terbit di Indonesia dan masih ongoing juga gitu. Demikian juga dengan Dandadan yang ini stoknya masih cukup berlimpah ya, jadi gue nggak terlalu khawatir untuk Dandadan dan Sakamoto Days. Nah kemudian Hideout. Nah Hideout ini gue sebetulnya tuh gue nggak ada rencana sama sekali di bulan ini untuk beli Hideout. Tadinya tuh gue mau belinya tuh manga ini, The School Start Moving in the Dark Night Season 1. Kenapa gue mau beli ini? Karena gue sempat baca sedikit ya di Gramedia tuh ceritanya menurut gue oke, dan gue cukup suka, ada brutal-brutalnya, ada sedih-sedihnya juga ya, bikin terharu juga ya, tapi ceritanya tuh keren sih menurut gue sih ya. Jadi gue carilah di Shopee sampai gue ketemu satu toko yang cukup menggoda gue. Jadi dia menjual bundling ya guys ya, dia jual The School sama Hideout barengan. Harganya itu miring banget kalau menurut gue ya. Dua ini tuh dia pasang harga 65.000 ya. Jadi gue sekalian juga gue tukerin koin Shopee gue, kalau nggak salah gue tukerin sekitar 12.000 atau berapa. Pokoknya total gue beli ini sekitar 50 ribuan ya. Jadi kalau dihitung-hitung harga satunya tuh cuman 25 ribuan. Jadi sangat murah, dan yang gue suka lagi komiknya tuh masih sangat bagus ya guys ya, masih sangat apik tuh. Bersih, nggak ada kuning-kuning sama sekali, nggak ada keriting-keriting, nggak ada lepitan-lepitan. Demikian juga ini kayak like new lah ya, kayak baru dibuka dari segel gitu. Jadi gue cukup beruntung mendapatkan komik second, tapi kelihatannya masih sangat bagus ya. Jadi ini pemilik sebelumnya tampaknya sangat orang yang sangat apik dalam menyimpan komik ya. Jadi gue nggak pakai lama, langsung gue check out ya, karena itu tinggal satu-satunya juga, namanya juga stok koleksi pribadi ya, daripada keduluan orang ya, jadi mendingan udah langsung gua check out aja. Selanjutnya ada manga judul baru keluaran Alex Media Koputindo, judulnya Soloist in a Cage ya. Jadi pertama kali gua tahu ini tuh dari salah satu viewer, dia menyarankan, "Bang, beli
Soloist in a Cage ya, itu cuman 3 seri doang kok ya. Akhirnya gue cek lah di Manga Plus ya, terus gue baca-baca ya, ceritanya cukup menarik dan gue cukup suka sih ceritanya. Ada ngeri-ngerinya juga, ada penasarannya juga ya. Jadi gue putuskan untuk mengkoleksi ini, dan ini juga nggak banyak. Ini ada 3 volume ya, ini baru buku 1 ya yang keluar, tinggal yang 2 dan ketiga. Jadi gue putuskan untuk koleksi ini ya. Ditunggu aja reviewnya tentang Soloist in a Cage, dan terima kasih juga ya yang udah merekomendasikan untuk mengkoleksi Soloist in a Cage. Ini komik yang so far gue lihat beberapa chapter cukup oke gitu. Nah, kemudian ada Pluto. Ini Pluto juga salah satu manga yang gue prioritaskan juga karena memang ceritanya bagus, gambarnya bagus ya, dan misterinya itu makin deep banget ya. Terakhir di volume 2 itu ada muncul sesosok anak kecil perempuan ini ya, gue nggak tahu dia siapa, apakah dia robot juga atau bukan, tapi dia punya kemampuan di terakhir di volume 2 itu punya kemampuan menjinakkan hewan-hewan buas ya. Jadi masih sangat misteri dia siapa, dan ini tampaknya bentuknya tuh mirip ya sama anak kecil yang di Mujirushi ya. Kayaknya yang Mujirushi itu dia comot dari yang sini sih, si Naoki Sensei ya. Mungkin nggak tahu ini jadi maskotnya Naoki Sensei atau enggak ya. Tapi yang jelas Pluto ini adalah manga yang sangat layak untuk dikoleksi, khususnya buat kalian yang suka cerita-cerita misteri, detektif, dan thriller gitu ya. Ini sangat layak untuk dikoleksi gitu. Kemudian selanjutnya ada Death Note volume 3. Ini juga salah satu manga favorit gua dan yang gua rekomendasikan, walaupun di seri 2 nya tuh sangat disayangkan banget pakai ada typo segala ya. Ini yang harus diperhatikan ya MNC ya. Dia kan MNC itu kan sebetulnya penerbit yang sudah cukup berpengalaman ya. Kok bisa sih ada typo di manga yang special edition lagi? Ini kan bisa dibilang special edition ya. Ya gua harap sih pihak MNC itu bisa notice ya kesalahan yang di volume 2 biar nggak terjadi lagi di komik-komik MNC lainnya, nggak cuma di Death Note ya, karena bisa dibilang komik-komik zaman sekarang itu kan udah cukup mahal, sayang gitu loh ya, kasihan gitu kan konsumen gitu yang merasa rugi ya, kayak aduh kok ada typo sih gitu kan, padahal bagus nih komiknya gitu ya. Sebaiknya kayak gitu tuh ya lebih diperhatikan lagi lah, lebih quality controlnya lebih dicek lagi, cek and recheck lagi, cek ulang lagi segala macamnya, editornya segala macam ya. Kalau ada kesalahan ya segera diperbaiki ya. Kayak ikutin aja lah kayak standarnya PGI ya, yang punya standar QC sendiri gitu loh ya. Gua harap itu aja sih harapan gue untuk penerbit-penerbit lainnya, nggak cuma MNC doang gitu ya. Ini juga manga yang bagus dan gua sangat merekomendasikan manga ini ya, di luar kesalahan yang ada di volume 2 ya, karena memang sebetulnya cerita dan gambarnya pun juga udah bagus sih gitu. Kemudian ada 20th Century Boys. Jadi gue juga tahu ini dari salah satu viewer ya, yang bilang koleksi 20th Century Boys bang, bagus gitu. Dan sejujurnya gue juga belum pernah baca versi scanannya di internet ya. Tapi banyak banget yang bilang bagus dan kayaknya ikonik banget ya dari Naoki Sensei. Dan pas gue lihat juga memang pengarangnya Naoki Urasawa ya, gue nggak pakai mikir panjang lagi, nggak perlu baca-baca scanannya lagi, udah gue langsung beli karena memang kelihatannya dari covernya, dari sinopsisnya aja tuh udah bagus banget ya gitu. Jadi ini sebetulnya gue pengen beli udah dari bulan lalu, cuman kan bulan lalu kan gue cukup banyak beli manga yang buy up juga ya, jadi budgetnya tuh kurang masuk lah ya. Kalau gue beli ini barengan ini, nanti komik-komik yang kecilnya jadi gue nggak bisa beli. Nah, baru ada budgetnya, cukup budgetnya di bulan Maret ini, jadi gue memutuskan untuk membelinya sekarang bulan ini gitu. Oke, gitu aja guys ya update manga yang di bulan Maret ini. Ditunggu aja nanti review-reviewnya ya, semoga juga review-reviewnya bisa membantu kalian untuk menentukan apakah manga-manga ini yang ada di sini ini apakah cocok untuk kalian koleksi atau enggak ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton hingga selesai. Terima kasih juga buat supportnya untuk channel ini dan yang sudah memberi masukan-masukan komik-komik rekomendasi yang bagus ya untuk gua koleksi. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka video ini. Kita ketemu lagi di review selanjutnya.